Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang abadi dan sebagai cahaya bagi seluruh umat manusia. Perkenalkan, di sini saya Rida Alfi Ramadhani dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir akan membahas materi yang sangat penting dalam Khazanah Ulumul Qur'an, yaitu mengenai ilmu Rasm Utsmani. Yang akan kita bahas yaitu ada definisi atau pengertian, ada sejarah, ada kaidah dalam penulisan Rasm Utsmani, ada urgensi dan ada perbedaan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. Mari sama-sama kita bedah bagaimana keindahan ilmu Rasm Utsmani ini menjaga kemurnian firman Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Baik teman-teman, jadi apa sih sebenarnya Rasm Utsmani itu? Mari kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Untuk secara bahasa, Rasm Utsmani itu berasal dari bahasa Arab yang artinya lukisan, tulisan, bekas, ataupun tanda. Nah, secara istilah, Rasm Utsmani adalah tata cara penulisan atau ortografi khusus kata-kata Al-Quran yang dulu tuh disepakati dan digunakan oleh para sahabat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pola penulisan Rasm Utsmani ini digunakan untuk menyusun mushaf-mushaf standar yang dulu itu dikenal dengan nama Mushaf Al-Imam. Nah, mushaf-mushaf ini lalu disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah. Bagaimana sih sejarahnya bisa lahir ilmu Rasm Utsmani? Kita bisa membagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasul, Al-Quran itu masih tersebar di pelepah kurma, di kulit atau di tulang hewan, dan di batu. Nah, pada masa Rasulullah SAW itu Al-Quran belum disatukan karena pada masa beliau masih hidup, wahyu dari Allah itu masih turun, jadi belum disatukan. Yang kedua yaitu fase Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah ini Rasulullah itu telah wafat. Nah, meletuslah perang Yamamah pada masa itu. Perang yang dimana banyak para penghafal Al-Quran itu wafat atau gugur. Nah, atas usulan dari Khalifah Umar bin Khattab, karena khawatir Al-Quran itu hilang, jadi dilakukanlah pengumpulan Al-Quran ini dalam lembaran-lembaran atau suhuf. Nah, pada masa yang ketiga, fase yang ketiga yaitu fase Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini wilayah Islam itu udah meluas hingga ke luar Jazirah Arab. Jadi hal ini tuh memicu perbedaan dialek atau lahjah dalam baca Al-Quran itu. Bahkan perbedaan ini tuh hampir berujung pada perselisihan umat. Nah, Khalifah Utsman bin Affan itu tuh memerintahkan untuk mengkodifikasi Al-Quran ini menjadi dalam satu mushaf standar, yaitu dengan penulisan Rasm Utsmani ini. Jadi kenapa lahir Rasm Utsmani ini? Karena tadi agar bisa mengakomodasi ragam bacaan qiraat yang nantinya menjadi ragam yang sahih gitu. Menjadi satu bacaan yang sahih. Nah, sekarang bagaimana sih kedudukan hukum menulis mushaf dengan Rasm Utsmani ini? Nah, menurut para jumhur ulama, ini tuh menulis mushaf Al-Quran dengan Rasm Utsmani ini tuh wajib
karena ini bersifat tauqifi, yang mana ini tuh sebenarnya perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperkuat oleh ijma para sahabat. Nah, urgensi utamanya apa? Urgensi utamanya yaitu sebagai tameng pelindung agar teks Al-Quran ini tuh terjaga dari pengurangan, penambahan, atau distorsi gitu pada teks Al-Quran tadi, karena seiring berkembangnya zaman. Rasam Utsmani ini menjadi tolak ukur agar kesohihan sanad kiroat, karena tadi berbagai ragam bacaan itu banyak ya. Nah, agar menjadi tolak ukur tadi kesohihan sanad kiroat, di mana bacaan lisan itu sesuai dengan teks dokumen mushaf itu sendiri. Sistem Rasam Utsmani ini memiliki keunikan dengan sistem penulisan imla'i atau penulisan bahasa Arab modern. Nah, perbedaannya ini tuh para ulama meringkas menjadi 6 pokok kaidah dalam penulisan Rasam Utsmani, yaitu ada al-hazf pembuangan, ada az-ziyadah penambahan, ada al-ibdal penggantian, terus ada kaidah penulisan al-hamzah, ada al-wasl dan al-fasl, dan terakhir ada penulisan ketika ada dua qiraat bacaan yang ditulis itu hanya satu saja. Kita masuk ke kaidah pertama Rasam Utsmani, yaitu kaidah al-hazfu, yaitu pembuangan. Kaidah ini berarti menghilangkan huruf tertentu dalam penulisan mushaf Al-Quran, tetapi dalam cara membacanya itu tetap mempertahankan penuh. Jadi cara bacanya tetap sama. Mari kita lihat contohnya nih teman-teman. Di situ ada pembuangan alif pada kata al-alamina yang ditulis langsung menghubungkan ain ke huruf lam. Jadi abis ain itu nggak ada alif dulu, langsung ke huruf lam. Jadi al-alamina, tapi dibacanya tetap panjang, al-alamina. Nah, contoh yang kedua yaitu hazfu huruf waw, seperti pada tulisan Dawuda. Nah, kan ada waw 2 ya di situ teman-teman, Dawuda seharusnya, tapi dalam Rasam Utsmani ditulis huruf wawnya itu satu saja, Dawuda, itu agar lebih ringkas. Yang ketiga yaitu contoh hazfu ya dalam kata al-hawariyina. Ini juga sama ya teman-teman, harusnya ya-nya itu ganda, harusnya ya-nya itu ada 2, tapi ditulisnya hanya satu saja secara visualnya, tapi dibacanya tetap panjang, al-hawariyina. Yang terakhir yaitu hazfu lam dan nun pada kata al-lail. Di situ kan al-lail, berarti la-nya harus 2, tapi ditulisnya tetap satu, al-lail. Terus dalam kata nuji itu ditulisnya nuji, seperti nuji ya, padahal itu nuji, nunnya ditulisnya satu saja. Itu kaidah al-hazfu atau pembuangan atau menghilangkan huruf tertentu. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah az-ziyadah atau penambahan. Nah, di kaidah az-ziyadah ini yaitu adanya huruf tambahan yang ditulis secara fisik namun dianggap senyap atau tidak dibaca. Contohnya yaitu adanya alif setelah wawu jamak, yaitu pada kata Banu Israil. Setelah kata Banu, kan itu wawu jamak ya, Banu itu ada tambahan, ada az-ziyadah huruf alif. Dan juga ada penambahan wawu pada kata tunjuk ulaika. Kan ulaika itu setelah alif ada wawu yang tidak dibaca, itu az-ziyadah wawu. Nah, sekarang contohnya ada az-ziyadah ya, yaitu pada kata bi aidin. Itu ya-nya ada 2 ya teman-teman. Yang kedua itu
tidak dibaca, jadi bukan biaidin, tapi dibaca tetap biaidin. Biaidin itu tambahan ya setelah huruf ya biai, jadi itu dibacanya biaidin langsung, bukan biaidin. Itu termasuk ke kaidah Rosem Usmani az-ziyadah huruf ya. Tadi az-ziyadah alif, az-ziyadah ya, dan az-ziyadah waw. Kaidah Rosem Usmani yang selanjutnya yaitu kaidah dalam penulisan al-hamzah. Nah, aturan tentang penulisan hamzah itu dibagi menjadi 3. Ada di awal kata, ada di tengah kata, dan di akhir kata dalam penulisan huruf hamzah. Di awal kata, penulisan huruf hamzah ini yaitu menumpang pada alif. Selalu ya teman-teman, kalau di awal kata itu selalu menumpang pada alif. Contohnya pada kata akala, hamzahnya berada di atas huruf alif. Yang kedua yaitu di tengah kata. Kalau di tengah itu bisa menumpang pada alif, pada waw, dan pada huruf ya. Contohnya yang di slide ya teman-teman, yaitu taqarra a'yunuhum. Itu hamzahnya numpang pada huruf alif. Dan untuk di akhir kata itu penulisan hamzah mengikuti harokat sebelumnya. Jadi kalau harokat sebelumnya alif berarti numpang pada alif. Kalau penulisan huruf sebelumnya yaitu huruf wawu, huruf sebelumnya huruf wawu berarti numpang pada huruf wawu. Begitupun huruf ya, berarti menumpang pada huruf ya si hamzahnya. Dan kalau hurufnya mati bagaimana nih? Huruf sebelumnya mati atau sukun. Nah, itu ditulis mandiri. Contohnya huruf pada kata jazaun, itu hamzahnya berdiri sendiri tanpa menumpang di huruf lain. Nah, kaidah selanjutnya itu al-ibdal atau penggantian, mengganti satu huruf fisik dengan huruf lain, namun dibaca dengan huruf asalnya. Seperti pada kata as-sholata, itu ada tambahan huruf waw. Jadi as-sholata, huruf panjangnya itu diganti dengan penulisan huruf waw. Seperti al-huda juga di akhirnya ada huruf ya, itu dibaca panjang, tapi jadi bukan al-hudaya tapi tetap al-huda. Namun penggantian hurufnya itu tadi diganti ke huruf waw sama ke huruf iya, seperti itu. Kaidah yang kelima yaitu kaidah al-fasl wa al-wasl, yaitu pemisahan dan penyambungan. Nah, kaidah ini mengatur secara dua kata itu ditulisnya secara makna berhubungan atau ditulis secara terpisah. Jadi penulisannya tuh satu kata sama nih, ditulisnya bisa terpisah dan bisa menyambung. Contohnya pada kata anlan. Kalau dipisah itu seperti di Quran surat Al-Balad. Ayah sabu al-layyaqdiro, itu penulisannya an dulu baru lan. Nah, kalau di surat lain di Quran surat Al-Kahfi ayat 48 itu ditulisnya satu, al-lan naj'ala. Jadi lamnya di tambahin tasydid gitu. Jadi bukan anlan tapi langsung al-lan naj'ala penulisannya. Kaidah yang terakhir, kaidah yang keenam yaitu ma fihi qira'atani, yaitu multi bacaan atau mengakomodasi dua ragam qiraat. Nah, contohnya seperti pada kata maliki dalam Quran surat Al-Fatihah. Itu ada salah penulisan ya teman-teman di slide. Jadi maliki ini ditulis tanpa menggunakan huruf alif fisik. Agar apa? Tujuannya itu agar tetap sah dibaca pendek seperti riwayat Ibnu Katsir, Imam Nafi, dan qiraat lainnya. Nah, bisa dibaca panjang juga maliki seperti
Imam Hafs. Jadi di slide itu salah ya teman-teman, harusnya yang panjang itu Imam Hafs. Nah, jadi kaidah yang keenam ini tuh merangkum dua kebenaran dalam cara membaca gitu. Jadi ditulisnya tanpa huruf alif agar apa? Agar keduanya tetap sah dibaca. Yang baca pendek sah, yang baca panjang juga sah. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu perbedaan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Mungkin dari teman-teman sering bertanya gitu, kenapa sih ada perbedaan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah? Apakah resmnya berbeda gitu? Jadi tidak ya teman-teman, resmnya tetap sama, yaitu resm Utsmani, namun ada perbedaan ijtihad dalam tanda baca pembantu, yaitu dalam ilmu dob. Nah, kalau mushaf standar Indonesia itu merujuk pada riwayat Imam Ad-Dani. Kalau mushaf Madinah itu merujuk pada riwayat Imam Abu Dawud. Kalau Imam Ad-Dani itu cenderung memunculkan alif kecil untuk memudahkan pembaca non-Arab, sedangkan Imam Abu Dawud itu Imam Abu Dawud itu ketat dalam membuang alif fisik. Jadi ada perbedaan, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan-perbedaan penulisan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Contohnya itu ada di lafaz walillahi. Nah, fathah berdiri atau bacaan panjang pada lafaz jalalah, yaitu pada lafaz Allah. Kalau di mushaf standar Indonesia atau kita sering singkat MSI, itu pada lamnya itu ada harokat fathah berdiri, jadi dibaca panjang walillahi. Kalau di mushaf Madinah enggak, ditulisnya pendek. Di contoh selanjutnya yaitu ada dalam penulisan tasydid bayti wudi'a. Nah, kalau mushaf Madinah itu tidak ada tasydidnya. Kalau di MSI, di mushaf standar Indonesia itu ditulis tasydidnya di atas wawu. Dan begitupun contoh-contoh selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di PPT-nya, di slide-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan terutama bagi saya sendiri yang memaparkan. Semoga dengan pemaparan ilmu Rasm Utsmani ini menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.